gue akan ceritain tentang sejarah motor GL125 gue ini untuk cerita roda. Motor ini nggak ada istimewanya sih. Memang karena saat mengubah ubahan motor GL125 ini mengembalikan kepada bentuk aslinya atau bisa dibilang hanya restorasi. Cuman saat menemukan bahan ini bisa dibilang sangat memprihatinkan banget ya. Motor ini tanpa sengaja gue temukan di sudut rumah orang tua gue karena saat itu gue sudah memisahkan diri sama orang tua. Gue sedang main di pojokan ada tumpukan yang ditutupin terpal gitu. Pas gue buka ternyata GL125 ini keadaannya penuh dengan karat, kotoran banyak banget menempel di mesin, di jari-jari, pokoknya hancur banget lah. Tangki-tangkinya pun bocor karena mungkin sudah bertahun-tahun didiamkan di sudut rumah itu. Pas gua tanya sama ibu bahwa sebenarnya ini adalah motor peninggalan almarhum. Gue memang sempat ingat bahwa motor ini dulu sekitar tahun 80-an, gue masih SD lah gitu. Bokap memang pernah punya ini motor. Motor ini bisa dibilang motor turun-temurun sih dari bokap ke adik-adiknya dan akhirnya mungkin akan berakhir di tangan gua yang setelah gua restorasi ini. Untuk ubahan restorasi sedikit relatif susah untuk mencari barang-barang yang ada karena memang varian GL125 itu tidak sebanyak CB atau motor C70 lah, banyak banget dijual di pasaran, tapi untuk varian ini bisa dibilang relatif susah. Bagian-bagian yang sempat gua ganti adalah semua yang berhubungan sama logam karat, akhirnya gua buang dan diganti dengan yang baru. Ada beberapa hal yang bisa diselamatkan, akhirnya gua bawa ke jasa chrome untuk ada yang di chrome, ada juga yang untuk di sunblast untuk dihilangkan karatnya dan untuk mengejar orisinilnya. Bagian-bagian sebenarnya motor ini bisa dibilang 90% masih original ya, karena dari tangan pertama bokap memang nggak pernah diutak-atik, hanya rusak karena pemakaian aja sih. Semuanya masih menempel, beberapa bagian ada yang hancur seperti halnya karet-karet ban, semuanya pasti sudah pada botak dan mati. Jok sudah habis dicakar-cakar kucing, busanya masih bagus. Untuk speedometer masih asli, hanya kusam. Spion sudah hilang satu, mika-mika sen sudah kusam pudar. Lalu mesin, di areal mesin ketendam air hujan, terlalu sering terkena air hujan tanpa penutup, akhirnya di dalam mesin ini penuh dengan air hujan mengakibatkan korosi yang sangat parah. Seperti halnya piston set saya ganti semua, rantai keteng, terus lahar kerak aspun yang ada di tengah pun akhirnya kita ganti karena di situ sudah nyaris tidak bergerak karena korosi. GL ini untuk engine masih standar, CR-nya masih 0. Untuk menghilangkan bekas korosi, akhirnya pistonnya saya oversize 50 supaya lebih bersih lah istilahnya, untuk mengembalikan supaya normal lagi. Karburator masih menggunakan aslinya, hanya saya bersihkan karena kotoran air hujan, dan paling parkitnya aku ganti baru karena sudah nggak bergerak karena karat. Knalpot bagian leher sudah keropos, patah, dan akhirnya saya mengembalikan dengan membeli yang baru. Hal-hal yang susah dicarikan saat merestorasi ini seperti halnya sleeping GL125. Aku coba cari di katalog yang sama dengan aslinya, ternyata susah banget didapatkannya secara offline maupun online. Akhirnya saya mencari yang ada, dapat GL100. Saya pikir secara warna hampir sama, gold juga. Akhirnya dengan terpaksa sleepingnya saya pakai GL100. Untuk emblem-emblem semuanya masih aslinya saya repaint dan saya bersihkan untuk mengembalikan supaya warnanya bersih. Jok busanya kebetulan masih bagus, masih asli. Saya order secara online untuk kulit dan akhirnya kita repair sedemikian rupa joknya menjadi kembali normal. Untuk area shock breaker belakang, kenapa masih tidak menggunakan GL125? Karena saya lebih suka sih menggunakan shock GL Pro karena lebih kekar dan suspensinya gue suka banget. Tidak semua barang yang ada di sini aku dapat secara online, aku dapat sebagian secara offline. Barang-barang sebagian besar orisinal, tapi ada beberapa part yang kita beli replika lah, seperti halnya spakbor depan dengan terpaksa saya gantikan dengan KW karena cari yang barunya relatif susah. Mika-mika yang tadi saya bilang, saya gantikan dengan mika-mika, kebetulan dapat orisinil. Lalu tangki yang awalnya di sini, bagian sini keropos, habis semuanya.
Dikarenakan air hujan, akhirnya kita buka, kita buang, kita ganti plat batu, dan kita repair, lalu kita painting menjadi ini. Speedometer kita masih menggunakan aslinya, alhamdulillah masih berfungsi dengan baik. Kalau bisa kita lihat semua indikatornya nyala, akhirnya kita repair kembali pada bentuk semula. Untuk area ring ada lampu, awalnya keropos dan bolong di bagian bawahnya, lalu kita las ulang lagi bagian sini dan kita turun. Kenapa mempertahankan aslinya? Karena bila kita beli yang KW seringkali tidak presisi kepada batok yang aslinya. Ciri khas daripada GL salah satunya adalah di bagian rem depan dia ada di kepala babinya, ada di bagian depan, dan disnya itu khas banget. Disnya itu dia masih polos, belum bolong-bolong. Bagian as saat ditemukan pertama kali hancur, meler kemana-mana, akhirnya kita ganti as dan sealnya, alhamdulillah aman. Hal yang lain yang ciri khasnya daripada varian GL adalah kumis. Kumis di sini ada tulisan Honda, kita repair, kita bikin magnetwood lagi jadinya bersih. Nah, selain itu tangki GL khas dengan kontur yang kotak. Hand grip kita gunakan hand grip Honda. Spion, alhamdulillah saya dapat model GL 100. Untuk mesin bagian head sengaja nggak dicat, hanya dicuci bersih menghilangkan kotoran, lalu bagian kanan kiri baknya baru kita cat silver. Untuk proses restorasinya sendiri memakan waktu kurang lebih sekitar, sama mencari bahan sekitar 4 bulan lebih lah, karena ada beberapa bahan yang susah untuk didapatkan. Alhamdulillah semuanya hampir 90% bisa didapat dan ori. Kebetulan untuk mendapatkan barang-barang ini banyak teman-teman juga dari komunitas juga membantu untuk melengkapi barang-barang ini. Kesan setelah motor ini selesai, rasa puas sih pasti, karena bukan hal yang mudah untuk melengkapi barang-barang untuk diselesaikan menjadi motor sedemikian rupa, dan kepuasan itu sih yang kadang-kadang suka nggak bisa dinilai dengan uang ya. Puas aja pas di jalan, kita merasa dilihat orang, ditanya motornya kok masih bagus, itu merupakan value sih menurut saya. Saran dari saya sih bagi teman-teman yang pengen mencoba merestorasi atau mengcustom motor, kesabaran sih. Sesuatu hal nggak bisa dilakukan dengan secepat kayak membalikan tangan. Semuanya butuh proses, tapi pas nanti endingnya selesai terwujud itu lo bisa ngerasain lah bagaimana rasanya, puasnya itu. Oke, kira-kira itu cerita singkat tentang perjalanan GL 125. Pasti lo penasaran sama suaranya, karena suaranya GL itu khas banget. Nanti gue akan tunjukin dan gue akan test drive untuk GL 125 ini. Oke, gue akan test drive motor GL 125 ini. Suaranya khas banget.